Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Giri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Dan hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah membahas dua bagian pertama dari buah roh, yaitu kasih dan sukacita. Hari ini kita akan melanjutkan dengan bagian yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus menulis bahwa salah satu tanda kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah damai sejahtera. Namun banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera berarti hidup tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa badai kehidupan. Benarkah itu yang dimaksud dengan damai sejahtera? Oleh sebab itu, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan damai sejahtera sejati. Pada tahun 1871, seorang pengacara kaya bernama Horatio Spafford mengalami tragedi besar. Bisnisnya hancur dalam kebakaran di Chicago. Tidak lama sesudah itu, ia bahkan harus kehilangan putranya yang masih kecil karena sakit. Akhirnya ia menghibur keluarganya. Horatio mengirim istri dan 4 putrinya berlayar ke Inggris. Ia berencana menyusul mereka setelah menyelesaikan urusan bisnisnya. Tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh keluarganya tenggelam. Bahkan 4 putrinya pun meninggal, dan hanya istrinya yang selamat. Ketika Horatio berlayar melintasi tempat kecelakaan itu terjadi, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana anak-anaknya tenggelam. Dan di saat yang paling kelam dalam hidupnya, Horatio justru menulis sebuah lagu rohani yang kini menjadi salah satu lagu rohani terpopuler yang berjudul It Is Well With My Soul. Whatever my Lord Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Liriknya itu kalau diterjemahkan saudara, dari awal ketika damai seperti sungai mengalir dalam jalanku, ketika kesedihan seperti gelombang laut menggulung, apapun yang terjadi, Engkau telah mengajarkanku untuk berkata, jiwaku baik-baik saja. Bagaimana mungkin seorang yang kehilangan hampir semua yang dimilikinya masih bisa berkata, It is well with my soul? Jawabannya pasti terjadi karena ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Apa itu damai sejahtera? Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk damai sejahtera adalah eirene, yang berarti kedamaian,
yang tidak tergantung pada situasi, tetapi berasal dari hubungan dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan berbeda dengan kedamaian yang ditawarkan dunia ini. Dunia berkata, kamu akan damai jika masalahmu selesai. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku memberi damai di tengah masalahmu. Mengapa damai sejahtera itu penting? Karena damai sejahtera mengalahkan ketakutan. Itu sebabnya dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, ketika murid-murid Yesus berada di perahu saat badai besar datang, mereka panik dan berpikir bahwa mereka akan tenggelam. Tetapi Yesus bangun, menenangkan badai dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seringkali kita seperti murid-murid itu. Kita lebih fokus pada badai daripada kepada Yesus. Tetapi jika Yesus ada di dalam perahu hidup kita, maka saudara, apapun yang terjadi, mau badai sebesar apapun, kita tidak perlu takut. Yang kedua, damai sejahtera menjadi kesaksian bagi dunia. Dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan tidak mudah panik, tidak cepat menyerah, dan tidak gampang terpancing emosi. Inilah yang membuat kita berbeda dari dunia. Billy Graham pernah berkata, dunia sedang mencari damai, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi damai sejati. Bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Artinya apa? Saat kita percaya penuh kepada Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua, berdoa dan berserah. Filipi 4 ayat 6 mencatat bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada cemas dan khawatir, maka marilah kita belajar untuk berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengandalkan firman Tuhan. Besarlah damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Itu yang tercatat dalam Mazmur 119 ayat 165. Dari situ kita bisa melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah goyah oleh masalah apapun juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia bisa mengambil banyak hal dari kita. Entah itu harta, kesehatan mungkin, bahkan orang yang kita kasihi. Tetapi jika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, tidak mungkin hal itu bisa dicuri. Sama seperti Horatio Spafford yang kehilangan anak-anaknya, ia tetap berkata bahwa it is well with my soul. Murid-murid Yesus menghadapi badai, tetapi Yesus berkata, jangan takut. Mari kita hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, karena itu adalah kesaksian terbesar bagi dunia yang penuh dengan ketakutan dan kekacauan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu.
Biarlah damai sejahtera yang berasal daripadamu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Sertai setiap langkah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.